Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soygurt hanya 2 bahan. Kacang kedelai tidak hanya dibuat tempe, tahu, susu kedelai atau soya, namun ternyata bisa juga loh dibikin yogurt vegan atau yogurt berbahan baku nabati, non hewani, non susu sapi. Yogurt dari susu kedelai ini biasa disebut juga soygurt, singkatan dari soya yogurt. Soygurt ini cocok bagi yang mengidap alergi susu atau intoleransi laktosa, atau yang menjalani hidup sebagai seorang vegetarian. Selain bahannya yang murah, ternyata pembuatannya pun cukup mudah. Penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai tuntas. Tas. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya. Yang harus dipersiapkan adalah susu kedelai yang sudah jadi, yang dibuat sendiri sebanyak 1 liter. Untuk video tutorial pembuatan susu kedelai buatan sendiri ini, silakan tonton di video saya sebelumnya ya. Bahan selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah probiotik serbuk. Kali ini saya memakai Bioplus dari CNI untuk resep pertama ini sebanyak 1 saset. Masukkan serbuk probiotik Bioplus CNI ini pada 1 liter susu kedelai hangat sekitar 40 derajat Celcius suhunya. Kemudian aduk sampai tercampur merata dan warna soya menjadi kekuning-kuningan. Kemudian masukkan pada gelas plastik ukuran 300 ml seperti ini dan tutup gelas plastik, serta sisanya masukkan ke dalam stoples. Sebenarnya kalau ada wadah lain bisa juga sih langsung dimasukin pada 1 wadah. Berhubung wadah besar yang menampung 1 liter susu di saya lagi dipakai semua, ya sudah saya bagi-bagi seperti ini. Kemudian wadah-wadah ini dimasukkan ke dalam inkubator yogurt buatan sendiri dari dus seperti ini. Nah, untuk video tutorial pembuatan yogurt inkubator ini bisa Anda tonton di video saya sebelumnya tentang cara pembuatan inkubator yogurt DIY. Tutup inkubator yogurt dan biarkan untuk proses fermentasi sekitar 6-8 jam. Setelah 6 jam, keluarkan wadah yang berisi larutan tadi. Dan lihat hasilnya. Wow, ternyata terdapat larutan yang terpisah ya antara whey, yaitu cairan yang berwarna kekuning-kuningan, dan curd atau padatannya. Hal ini masih wajar sih karena yogurt soya ini hanya terbuat dari 2 bahan saja. Jika ingin kental, tinggal ditambah susu skim saat awal proses fermentasi tadi. Karena kandungan karbohidrat di susu berbahan nabati dengan susu hewani agak berbeda ya, jadi teksturnya juga berbeda. Nah, jadi biar teksturnya lebih kental, tidak seperti ini yang sekarang seolah terpisah antara whey dengan padatannya atau curdnya, yaitu dengan ditambah susu skim dan gula pasir di awal fermentasi.
Untuk pembuatan soya yang kental, tetap stay tune ya di channel ini agar tidak ketinggalan informasinya. Saya sedang mempersiapkan video pembuatan soygut atau yogurt soya yang lebih kental dengan memakai bibit yogurt plain seperti Biocool, Yumi, atau Greenfields. Jika sudah begini, jangan dibuang ya. Jika Anda suka minum whey yang kaya gizi untuk kesehatan tubuh, Anda tinggal menyaring larutan tadi. Dan minumlah whey atau cairan kekuning-kuningan tersebut. Jangan lupa, harga whey jika kita beli jadi di toko itu harganya lumayan mahal loh. Dengan pembuatan seperti ini harganya jauh lebih murah. Tidak percaya? Silakan dicoba deh. Atau jika Anda tidak begitu suka whey, Anda bisa mengaduknya sehingga antara whey dan curd atau padatannya tercampur rata. Dan tinggal dikasih sirup maple atau sirup gula buatan sendiri. Atau bisa juga sih bila ingin agak kental, Anda tinggal mengaduk larutan tersebut dan menyaringnya sehingga didapatkan larutan soygut yang lebih kental. Nah, dengan satu pengerjaan Anda mendapatkan 3 minuman sekaligus. Whey, soygut, dan soygut agak kental meski tidak sekental yogurt dari susu sapi murni. Dan larutan di stopless pun bisa diaduk-aduk manual dengan sendok seperti ini. Tapi jika masih belum rata atau homogen, maka Anda bisa mengaduknya dengan blender sehingga soygut tercampur merata seperti ini. Nah, itu ayah bunda hasil soygut dengan hanya dibuat dari 2 bahan saja, yaitu susu kedelai atau soya dan serbuk probiotik yang bisa Anda beli di marketplace, apotek, atau distributor CNI. Dan dari jurnal yang saya baca, ternyata untuk memenuhi 30% kebutuhan protein untuk tubuh agar tetap sehat dan kuat, bisa terpenuhi dengan hanya minum 2 gelas susu kedelai per hari. Karena kedelai termasuk salah satu sumber protein yang harganya relatif murah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani, tapi dari segi gizi kedelai utuh mengandung protein 35-38%. Bahkan untuk varietas unggul, kandungan proteinnya dapat mencapai 40-44%. Nah, soygut yang dapat dikatakan sebagai minuman probiotik tinggi isoflavon dapat Anda buat sendiri dengan peralatan yang ada di rumah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita buat soya dan soygut atau yogurt susu kedelai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya.